Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Nita Wulandari. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haloleo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang mengenai proses tenaga endogen dan proses tenaga eksogen. Nah, yang saya akan bahas dalam proses tenaga endogen ini yaitu yang pertama, pengertian tenaga endogen, yang kedua, pengertian gempa bumi, yang ketiga, faktor-faktor terjadinya gempa bumi, yang keempat, jenis-jenis gempa bumi, yang kelima, yaitu contoh dan lokasi terjadinya gempa bumi di dunia. Nah, itu yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, untuk lebih spesifik lagi, saya akan menjelaskan poin-poin ini secara satu persatu. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian tenaga endogen itu apa sih? Nah, tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Selain itu juga tenaga endogen dapat bersifat membentuk permukaan bumi yang tidak rata. Nah, mengapa hal ini terjadi? Mungkin saja di suatu daerah dulunya permukaan bumi itu rata, akan tetapi karena adanya tenaga endogen ini dapat berubah menjadi yang pertama yaitu gunung, yang kedua yaitu bukit, yang ketiga yaitu pegunungan, dan yang keempat yaitu daratan. Nah, daratan ini juga dapat kita ketahui ya, daratan itu ada dua, daratan tinggi dan daratan rendah. Nah, itu pengertian dari proses tenaga endogen itu sendiri. Nah, kemudian saya akan membahas materi yang kedua, di mana materi yang kedua ini membahas tentang gempa bumi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gempa bumi itu? Gempa bumi merupakan gerakan yang terjadi pada permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam dengan tiba-tiba yang menyebabkan gelombang sistemik itu sendiri. Nah, selain itu juga gempa bumi dapat disebabkan oleh gerakan kerak bumi atau lempeng-lempeng bumi. Nah, di sini dapat kita analogikan. Maksudnya apa sih itu gerak atau lempeng-lempeng bumi? Nah, misalnya kita ambil dua buah batu. Ketika batu satu dengan batu yang satunya kita tumbukkan, maka dia muncul yang namanya gerakan atau getaran. Nah, getaran itu juga dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang mana getaran kecil dan getaran yang sangat besar. Nah, ketika itu terjadi pada gempa, ketika gempa yang mengalami kekuatan yang sangat kecil, maka ia tidak memberikan efek apapun kepada yang ada di sekitarnya. Tetapi ketika gempa itu berskala besar, maka dia dapat menimbulkan yang pertama kerusakan pada rumah atau retaknya bangunan. Yang kedua yaitu retaknya jalan atau fasilitas umum. Yang ketiga, runtuhnya pepohonan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai gempa bumi. Nah, itu tadi mengenai gempa bumi. Sekarang saya akan membahas materi yang ketiga, di mana materi yang ketiga ini membahas tentang faktor-faktor terjadinya gempa bumi. Nah, dapat kita ketahui faktor-faktor terjadinya gempa bumi itu ada tiga bagian atau tiga komponen. Yang pertama yaitu pergerakan kulit bumi. Yang kedua itu karena adanya aktivitas gempa bumi. Yang ketiga itu karena adanya runtuhan. Nah, untuk lebih spesifik lagi, saya akan membahas materi ini secara satu persatu atau poin per poin. Nah, saya akan mulai dari materi yang pertama atau pembahasan yang pertama yaitu pergerakan kulit bumi. Nah, pergerakan kulit bumi ini dapat disebabkan oleh adanya pergerakan kulit bumi yang dinamakan sebagai gempa tektonik. Nah, gempa tektonik ini salah satu contoh dari pergerakan kulit bumi. Nah, kemudian yang kedua yaitu aktivitas gunung berapi atau sering disebut sebagai vulkanisme atau vulkanik. Nah, di mana dapat disebabkan oleh aktivitas gunung berapi yang disebabkan sebagai gempa vulkanik itu sendiri. Nah, untuk lebih memahami lagi apa sih itu yang dimaksud dengan vulkanik atau vulkanisme. Nah, baik di sini saya akan membahas vulkanik atau vulkanisme
atau vulkanisme adalah peristiwa keluarnya magma ke permukaan bumi melalui lubang-lubang magma yang ada pada badan gunung berapi. Nah, selain itu, di mana adanya energi yang menyebabkan terjadinya dorongan terhadap cairan magma dan batuan untuk keluar. Yang dimaksud dengan adanya dorongan itu di dalam gunung berapi itu terdapat beberapa material-material yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu magma, yang kedua yaitu lava, yang ketiga yaitu lahar. Nah, ketika magma yang di dalam gunung berapi itu sudah panas atau mengalami titik panas yang sangat tinggi, maka ia akan mengalami dorongan dari bawah ke atas untuk naik ke permukaan bumi melalui celah-celah atau lubang-lubang badan gunung itu sendiri. Nah, selain itu juga vulkanik bukan cuma mengeluarkan magma, tetapi dia dapat mengeluarkan abu vulkanik itu sendiri. Nah, abu vulkanik itu sendiri juga dapat berdampak positif dan negatif ya. Yang pertama, dampak positifnya itu dia ketika abu vulkanik itu mengenai tanah, dampak positifnya yaitu ketika abu vulkanik mengenai tanah yang tidak subur, maka tanah itu akan menjadi subur. Dan ketika abu vulkanik mengenai tanah yang subur, maka tanah itu akan menjadi subur lagi. Nah, mengapa demikian itu terjadi? Karena di dalam abu vulkanik terdapat material-material seperti gas, hara, cairan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh tanah itu sendiri. Sedangkan dampak negatif dari abu vulkanik itu, dampak dari abu vulkanik itu apa sih yang kita ketahui? Nah, yang saya ketahui dari dampak negatif abu vulkanik itu yaitu yang pertama, mengganggu proses pernafasan manusia. Yang kedua, mengganggu penglihatan manusia itu sendiri. Itu salah satu materi mengenai aktivitas gempa bumi yang saya pahami atau yang saya ketahui. Kemudian saya akan membahas yang ketiga, yaitu runtuhan. Nah, runtuhan itu disebabkan adanya runtuhnya sebidang tanah yang cukup luas di bawah permukaan bumi atau longsornya perbukitan dan permukaan bumi. Nah, yang dimaksud dari runtuh itu karena suatu pegunungan atau suatu daratan tinggi ketika tidak ada penopang atau penyimpanan air ketika hujan, maka tanah itu akan runtuh atau akan longsor ke bawah. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi tidak jauh atau tidak lepas dari ulah manusia itu sendiri. Kenapa? Iya, karena manusia sering merusak lingkungan, misalnya menebang pohon sembarangan dan membakar hutan. Ketika hal ini terjadi, maka terjadilah longsor karena tidak adanya penopang air di pegunungan atau perbukitan itu, sehingga menyebabkan tanah itu longsor atau menjadi runtuh. Nah, kemudian saya akan membahas materi yang keempat, di mana materi yang keempat ini membahas tentang jenis-jenis gempa bumi itu sendiri. Nah, jenis-jenis gempa bumi itu dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, di mana salah satunya yaitu yang pertama gempa vulkanik, yang kedua gempa tektonik, yang ketiga gempa runtuhan, yang keempat yaitu gempa buatan. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, apa sih maksud dari keempat bagian itu? Nah, saya akan membahas materi itu secara satu persatu, di mana saya akan membahas materi yang pertama yaitu gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik yaitu gempa yang terjadi akibat aktivitas magma atau letusan gunung berapi yang menyebabkan beberapa aktivitas gunung berapi, diantaranya yaitu Gunung Krakatau dan Gunung Bromo. Nah, ketika gunung berapi itu meletus, maka gunung api itu akan mengeluarkan cairan magma, dan bukan hanya cairan magma, tapi abu vulkanik juga yang dikeluarkan dari gunung berapi itu sendiri.
Kemudian yang kedua yaitu gempa tektonik. Nah, di mana gempa tektonik ini merupakan gempa yang terjadi akibat pergesekan lempeng-lempeng tektonik itu sendiri secara mendadak, di mana kekuatan mulai dari kekuatan yang sangat kecil hingga kekuatan yang sangat besar. Nah, beberapa kerusakan yang diakibatkan oleh gempa tektonik ini merupakan: satu, runtuhnya jalan; kedua, rumah dan fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekeliling kita. Nah, yang seperti saya bilang tadi, ini terjadi karena adanya gesekan dua buah. Misalnya dapat saya analogikan, terjadi gesekan antara dua buah batu. Ketika batu kita gesekkan, maka dia akan menghasilkan gerakan atau getaran yang bersifat lemah ataupun sangat kuat. Nah, yang sangat kuat itu dapat kita ketahui ya, seperti tadi misalnya runtuhnya jalan, rusaknya fasilitas umum dan rumah, sehingga dapat menimbulkan adanya korban. Sedangkan getaran yang sangat kecil, yaitu dia tidak menimbulkan korban atau kerusakan-kerusakan yang ada di sekitarnya. Itulah tadi penjelasan mengenai gempa tektonik. Nah, kemudian saya akan membahas materi yang ketiga. Nah, di mana materi yang ketiga ini membahas tentang gempa runtuhan. Nah, gempa runtuhan merupakan gempa bumi yang terjadi akibat runtuhnya material-material bumi yang bersifat lokal, biasanya terjadi di daerah pertambangan atau di daerah kapur. Nah, ini terjadi karena tidak adanya suatu penopang oleh air atau hal yang lainnya sehingga dia dapat runtuh. Kemudian saya akan membahas materi yang keempat, di mana materi yang keempat ini membahas tentang gempa buatan. Nah, gempa buatan ini merupakan gempa yang terjadi karena akibat aktivitas manusia itu sendiri, di mana contohnya itu seperti ledakan bom nuklir dan ledakan bom yang ada di laut. Fungsi dari ledakan bom yang ada di laut yaitu sebagai satu, dia bertujuan untuk mengambil ikan. Nah, selain itu juga manusia tidak tahu apa sih dampak dari itu. Ketika manusia mengebom di laut dan ia mendapatkan ikan, bukan hanya ikan saja yang akan mati, tetapi terumbu-terumbu karang pun juga akan mati, dan makhluk hidup lainnya yang ada di dasar laut juga akan mati karena akibat ledakan yang begitu dahsyat, sehingga menghasilkan kematian makhluk hidup yang ada di dasar laut itu sendiri. Nah, itu materi yang mengenai jenis-jenis gempa bumi. Nah, kemudian pada video ini saya akan membahas lagi materi yang kelima, di mana materi yang kelima ini membahas tentang contoh gempa bumi dan lokasinya yang ada di dunia. Nah, di sini saya mengambil 6 contoh. Yang pertama yaitu gempa Chile pada tahun 1960, di mana gempa ini berkekuatan 9,5 skala Richter, mengguncang Chile pada tahun 1960 tanggal 22 Mei selama 11 menit. Dan gempa yang kedua yaitu gempa Alaska pada tahun 1964, di mana gempa ini berkekuatan 9,2 skala Richter di Kepulauan Alaska, terjadi pada tanggal 17 Maret 1964 pada pukul 17.36 waktu setempat, yang mengakibatkan 15 orang tewas akibat gempa, sedangkan 113 orang tewas akibat tsunami. Contoh yang berikutnya yaitu contoh yang ketiga, di mana gempa samudra. Gempa samudra terjadi pada tahun 2004 yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 dengan kekuatan 9,1 skala Richter dan menelan korban sebanyak 230.000 nyawa yang meninggal pada saat itu. Kemudian yang keempat yaitu gempa Jepang. Gempa Jepang terjadi pada tanggal
11 Maret 2011 pada pukul 13.46 waktu setempat. Gempa yang berkekuatan 8,9 skala Richter mengguncang Jepang, tepatnya di negara Sakura. Lebih dari 20.000 orang tewas, belum yang dinyatakan hilang. Kemudian contoh yang kelima yaitu gempa Rusia. Gempa Rusia terjadi pada tahun 1952 pada 4 November 1952 dengan kekuatan 8,2 skala Richter namun direvisi menjadi 9 skala Richter. Dan yang keenam yaitu gempa Chile pada tahun 2010 pada tanggal 27 Februari 2010, gempa berkekuatan 8,8 skala Richter yang mengguncang Chile di mana telah memakan korban relatif banyak, sekitar 85 orang tewas. Nah, itulah tadi materi mengenai proses tenaga endogen. Nah, kemudian saya akan membahas materi yang kedua, di mana materi yang kedua itu membahas tentang proses tenaga eksogen. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa-apa sih yang saya akan bahas dalam proses tenaga eksogen itu sendiri? Nah, yang saya akan bahas dalam proses tenaga eksogen yaitu yang pertama, pengertian dari tenaga eksogen. Yang kedua, pengertian dari pelapukan. Yang ketiga, faktor-faktor terjadinya pelapukan. Yang keempat, jenis-jenis terjadinya pelapukan. Dan yang kelima, contoh dan lokasi terjadinya pelapukan di dunia. Kemudian saya akan membahas materi secara satu persatu dari kelima bagian tersebut. Yang pertama saya akan membahas materi tentang pengertian tenaga eksogen. Nah, pengertian dari tenaga eksogen itu apa sih? Nah, pengertian dari tenaga eksogen merupakan suatu tenaga yang membentuk muka bumi yang bersifat merusak benteng lahan yang ada. Kemudian saya akan membahas materi yang kedua, di mana materi yang kedua ini membahas tentang pelapukan. Pelapukan merupakan suatu proses penghancuran massa yang dapat berlangsung secara proses fisika, kimiawi, maupun biologis. Nah, selain itu juga batuan mengalami pelapukan dengan rentang waktu yang cukup lama. Ketika batuan telah melalui proses pelapukan, maka batuan tersebut dapat berubah menjadi tanah. Nah, itulah pemaparan materi mengenai pelapukan dari saya. Kemudian di sini saya akan membahas materi yang ketiga, di mana materi yang ketiga ini membahas tentang faktor cuaca dan iklim. Nah, kenapa sih faktor cuaca iklim salah satu penyebab dari pelapukan? Nah, dapat kita ketahui faktor cuaca dan iklim itu merupakan penyebab dari proses pelapukan itu sendiri. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena di mana ia dapat menghasilkan proses pelapukan, yaitu seperti suhu udara, cuaca, curah hujan, sinar matahari, dan angin yang dapat mempengaruhi proses pelapukan itu sendiri, yang faktor utamanya yaitu dari cuaca dan iklim. Kemudian saya akan membahas materi yang keempat, di mana materi yang keempat ini membahas tentang jenis-jenis pelapukan. Nah, jenis-jenis pelapukan di sini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pelapukan kimia, yang kedua pelapukan fisika atau mekanisme, yang ketiga yaitu pelapukan biologi atau organis. Nah, untuk mengetahui lebih spesifik mengenai 3 bagian tersebut, saya akan memaparkan materi secara satu persatu. Di mana materi yang pertama saya akan membahas tentang pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia itu apa sih? Jenis pelapukan kimia itu kayak bagaimana? Apa modelnya dan lain sebagainya? Timbul pertanyaan dan berbagai pertanyaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia merupakan pelapukan yang terjadi melalui proses-proses yang secara kompleks atau secara meluruh dari awal sampai akhir sehingga dia berubah menjadi
tanah di mana tadi batu akan berubah menjadi tanah itu sendiri. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ya, hal itu terjadi karena adanya penambahan atau penguraian unsur-unsur kimia di dalam batu itu sendiri. Nah, ternyata di dalam batu itu juga terdapat unsur-unsur kimia ya, dimana unsur-unsur kimia yang dapat saya ketahui yaitu adanya karbon, H2O, dan oksigen. Nah, kemudian saya akan membahas materi yang kedua, di mana ia membahas tentang jenis pelapukan fisika atau mekanisme. Nah, apa sih hubungannya pelapukan fisika dengan pelapukan batuan sehingga dia menjadikan salah satu jenis dari pelapukan itu sendiri? Nah, pelapukan fisika yaitu pelapukan dapat menghasilkan batuan yang secara karakteristik asli batuan adanya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Salah satu faktor-faktor fisik yang mendorong terjadinya pelapukan yaitu yang pertama, pembentukan batuan, yang kedua, perbedaan temperatur, dan yang ketiga yaitu curah hujan yang sangat tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan adanya jenis-jenis perubahan fisika karena mengandung 4 faktor. Nah, kemudian saya akan membahas materi yang terakhir yaitu di mana mengenai pelapukan biologi atau pelapukan organisme. Nah, pelapukan organisme merupakan pelapukan yang dihasilkan melalui manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, selain itu, proses pelapukan biologi merupakan proses lanjutan dari pelapukan fisika dan kimia, sehingga dapat terjadi secara konkret dan lebih spesifik lagi proses pelapukan atau jenis pelapukan itu sendiri. Kemudian saya akan membahas materi yang kelima atau materi yang terakhir, yaitu mengenai contoh pelapukan. Nah, contoh pelapukan itu ada 3 bagian. Yang pertama, pelapukan fisika, yang kedua, pelapukan kimia, dan yang ketiga yaitu pelapukan biologi. Untuk lebih spesifik lagi, saya akan membahas contoh dari pelapukan itu secara satu persatu. Yang mana yang pertama yaitu pelapukan fisika. Nah, contoh dari pelapukan fisika yaitu kristalisasi garam yang terjadi pada batuan di daerah pantai yang menyebabkan batuan mengalami pelapukan. Kristalisasi air garam berubah suhu yang ekstrim di wilayah gurun akan mengakibatkan batu lama-lama menjadi pecah. Nah, itu contoh dari pelapukan fisika. Kemudian kita akan membahas yang kedua, yaitu pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah proses pelarutan yang terjadi pada batuan gamping. Pelarutan ini terjadi karena adanya reaksi atau kontak langsung dengan hidrolisasi air hujan yang banyak mengandung asam akan berakibat pada naiknya tingkat keasaman di sekitar batuan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pelapukan biologi. Pelapukan biologi tumbuhnya lumut di atas batuan. Lama-kelamaan akan membuat batuan menjadi hancur. Hal ini disebabkan karena kelembaban di perbatuan di sekitar pepohonan akan mengalami pemecahan akibat penetralisasi akar-akar tersebut. Nah, itulah materi yang dapat saya paparkan mengenai proses tenaga endogen dan proses tenaga eksogen itu sendiri. Kemudian jika ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.